Perkenalkan, kami dari kelompok 8 MSDM. Saya Nia Martatia. Saya Eliasa Insan Hidayat. Dan saya Muhammad Zidan Hasanah. Di sini kami akan sedikit memberikan deskripsi dan membahas profil pekerjaan di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan di Kota Magelang, di bagian Kepala Kelurahan. Untuk selamat menonton video ini sampai selesai. Selamat datang di Magersari, sebuah kelurahan dinamis yang terletak di Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah. Berdiri sejak tahun 1986, Magersari adalah rumah bagi lebih dari 8.500 jiwa yang hidup rukun dan guyup. Magersari memiliki semangat untuk memberikan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel bagi seluruh warganya. Hal ini sejalan dengan visi Kota Magelang untuk menjadi kota yang maju, sebuah kebanggaan bagi Magersari. Di tahun 2024, kelurahan ini berhasil meraih prestasi membanggakan sebagai 25 besar terbaik Desa Cinta Statistik tingkat nasional, menunjukkan komitmen dalam pengelolaan dan pemanfaatan data untuk kemajuan wilayah. Magersari terus berbenah dan berinovasi, menciptakan lingkungan yang nyaman dan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakatnya. Mari mengenal lebih dekat Magersari, bagian tak terpisahkan dari Kota Magelang yang istimewa. Baik, kembali lagi bersama kami. Saya Zidan Hasanah dan bersama rekan saya Nia dan juga Eliasa. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Sri Hardati sebagai Kepala Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan di Kota Magelang ini yang telah bersedia untuk kami wawancarai seputar pekerjaan yang ada di Kelurahan Magersari ini. Untuk yang pertama itu bisa Ibu jelaskan secara umum tugas pokok dan fungsi seorang lurah di Kelurahan Magersari, apa saja tanggung jawab dan apa saja yang keseharian yang Ibu lakukan di kelurahan itu. Salah tupoksi itu lurah itu melayani, sifatnya melayani kebutuhan warga baik di bidang administrasi kependudukan, keamanan ketertiban, pelayanan umum, disabilitas dan terkait pemberdayaan masyarakatnya. Jadi kita semua mengaku di sini ada tiga seksi, satu sekretaris. Secara garis besar Ibu itu sebagai pengkoordinir dari... Ya, kita mengkoordinir, saya yang mengkoordinir, dan yang jelas kita saling berkoordinasi, kita saling bekerjasama, saling ini begini bagaimana, jadi selalu ada itu. Tanpa ada koordinasi kita nggak bisa jalan di sini. Kalau Ibu sebagai pengkoordinir itu, kalau di sini itu ada struktur organisasinya itu apa saja? Strukturnya itu yang di itu depan, nanti kalian bisa berfoto, itu yang paling atas itu lurah, di bawahnya lurah itu ada sekretaris, terus yang di bawahnya sekretaris itu ada satu orang staf yang terkait menyusun program. Terus di bawah lurah langsung ada 3 orang seksi yang tadi saya sebutkan, seksi wilayah masyarakat, seksi pemerintahan, dan seksi keamanan ketertiban. Terus terkait ini pelayanan publik yang ada di sini itu jenis pelayanan utama yang diberikan di Kelurahan Magersari apa aja? Pelayanan itu ada terkait nikah, ada terkait admin dulu itu yang mau mencari KTP, pengantar untuk pensertifikatan tanah, ada juga surat keterangan tidak mampu, keterangan domisili ada juga surat yang terkait dengan ketertiban keamanan, itu jaminan terhadap warganya yang bermasalah. Terus Bu, kalau misal program unggulan Kelurahan Magersari sendiri? Kalau ada program unggulan itu, kalau khusus kelurahan itu kita belum ada, tetapi kita sekota Magelang itu program unggulan wali kota yang dikerjakan di kelurahan. Terus itu cara Ibu memastikan program itu selaras dengan kebutuhan warganya itu gimana? Kita kan ada Mbak, di tahun 2022 sampai dengan 2024 kemarin kita ada rembuk warga.
Jadi di masing-masing RT itu diadakan temu warga. Apa kebutuhan yang mereka butuhkan dituangkan dalam berita acara temu warga. Ibu, apa tantangan terbesar Ibu selama menjabat jadi lurah di Khususnya di Magersari tahu. Iya. Kalau untuk orang lain saya nggak tahu karena kan karakteristik penduduknya itu beda-beda. Karena di Magersari itu memang dengan SDM, kendalanya di SDM. Karena SDM-nya, makanya aku senang ya mengenai penduduk kuliah gitu. Terutama LW10, LW5, supaya dulu surat keterangan mau sedang itu kuliah langsung tak selesai. Karena dengan perbaikan tingkat pendidikan otomatis nanti peningkatan SDM itu ada. Karena dengan SDM yang rendah itu tingkat pengetahuan warga itu juga akan berpengaruh terkait dengan kemiskinan, terkait dengan kriminalitas. Itu sangat berpengaruh sekali karena rata-rata Magersari itu dengan adanya tingkat pendidikan rendah itu. Ini Bu, bagaimana strateginya untuk mengatasi kendala seperti ini? Nah, kita pelan-pelan nih. Saya itu pengen menghilangkan image Magersari yang berkaitan, Magersari yang boleh copet, Magersari yang boleh gali. Dan dulu kan punya seperti itu. Jadi kita berkolaborasi dengan Pak Kabin, Kamtipmas, itu Pak Polisi yang ditugaskan di kelurahan, sama Pak Kabinsa. Pak Kabinsa itu Pak Tentara yang ditugaskan di kelurahan untuk menjaga keamanan. Terus ini Bu, saya mau tanya terkait bagaimana sinergi di Kelurahan Magersari ini dengan pemerintah kota atau swasta dan komunitas dalam mendukung pembangunan dan pelayanan. Nah, kita itu nih terkait sinergitas dengan OPD itu kan di antaranya kelurahan kan ada kecamatan. Setiap ada apapun kita selalu berkoordinasi dengan kecamatan dengan OPD-nya kelurahan. Karena satu kecamatan itu untuk kecamatan membawahi 6 kelurahan, sehingga semua kegiatan yang ada di kelurahan itu tetap dalam komando di kecamatan. Terus ini pertanyaan terakhir, apa sih harapan Ibu Kelurahan Magersari? Harapan saya selama saya di sini, ya aku itu pengen ini masyarakat itu hidup kemiskinannya berkurang, kriminalitasnya berkurang, terus tingkat pendidikannya itu meningkat, terus maksudnya saya itu juga semakin membaik lah. Itu. Ya, semoga harapan dan cita-cita Ibu bisa tercapai untuk Kelurahan Magersari ini. Dan mungkin pertanyaan dari kita itu sudah selesai dan kami mau ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Bu Tati sendiri untuk kami wawancarai terkait dengan tupoksi lurah dan bagaimana pelayanan publik yang ada di Magersari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang banyak.